Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Ryan. Meski hidup sebatang kara, hatinya sekuat batu karang. Dan rasa ingin tahunya setinggi langit. Orang-orang dewasa di desa sering berbisik tentang hutan terlarang. Sebuah tempat misterius di mana sinar matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan. Mereka blank. Di sanalah seekor ular raksasa sebesar rumah bersembunyi. Cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi. Menjadi dongeng pengantar tidur yang menakutkan bagi anak-anak. Tapi bagi Ryan, cerita itu terdengar seperti sebuah undangan petualangan. Suatu sore yang cerah, saat sedang mencari kayu bakar lebih jauh ke dalam hutan dari biasanya, Ryan tiba-tiba tersandung akar pohon yang besar. Ia jatuh berguling dan ketika mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Di antara akar-akar pohon kuno yang tebal, tersembunyi sebuah mulut gua kecil yang diselimuti lumut hijau pekat. Jantungnya berdebar kencang. Sedikit rasa takut memang muncul, tetapi dorongan untuk membuktikan kebenaran legenda itu jauh lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Ryan merangkak masuk. Hanya berbekal cahaya rimang-rimang yang masuk dari celah di atas gua. Di dalam gua, udara terasa dingin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur dengan bau aneh yang belum pernah ia cium sebelumnya. Seperti bau lumut dan sungai yang mengering. Ryan melangkah perlahan, menempelkan telapak tangannya ke dinding gua yang licin dan dingin. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya terpaku pada pemandangan luar biasa di hadapannya. Di ujung gua, terdapat sebuah danau bawah tanah yang airnya berkilauan, memantulkan cahaya dari kristal-kristal indah yang menempel di langit-langit gua. Dan di tengah danau itu, melingkar dengan tenang, adalah sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita. Ular raksasa dari legenda itu sedang tertidur pulas. Namun, ular itu sama sekali tidak tampak menakutkan seperti yang digambarkan dalam dongeng. Sisiknya berwarna hijau zamrud, berkilauan seperti ribuan permata saat terkena cahaya kristal. Ukurannya memang luar biasa. Kepalanya saja sebesar gerobak sapi. Untuk sesaat, Ryan membeku di tempat. Nalurinya berteriak untuk lari, untuk segera keluar dari gua itu. Ia berpikir, mungkin inilah akhir dari petualangannya, akhir dari hidupnya. Namun, saat ia mencoba mundur selangkah, ular itu bergerak. Matanya yang besar dan berwarna kuning keemasan terbuka perlahan. Tatapannya lurus mengarah pada Ryan. Anehnya, tidak ada kemarahan atau kebencian di mata itu. Yang Ryan lihat hanyalah kelelahan yang mendalam dan mungkin sekelumit kesedihan. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, Ryan memberanikan diri. "Halo!" bisiknya sangat pelan. Suaranya hampir hilang di telan keheningan gua. Ular raksasa itu perlahan mengangkat kepalanya yang berat. Ia tidak mendesis marah atau mencoba menyerang. Sebaliknya, ia mendorong moncongnya yang besar ke arah tepi danau. Saat itulah Ryan melihatnya. Sebuah luka besar menganga di dekat ekornya. Seekor ular raksasa yang gagah perkasa ternyata terjerat oleh jaring nelayan tua yang dibuang sembarangan. Ia terjebak dan jelas sedang kesakitan. Seketika, Ryan sadar, ini bukanlah monster yang haus darah seperti dalam cerita. Ini adalah makhluk hidup yang menderita dan sangat membutuhkan pertolongan. Melupakan semua rasa takutnya, Ryan mendekati tepi danau. Ia mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia bawa untuk memotong dahan kayu. Dengan hati-hati, ia mulai memotong jaring yang menjerat ekor ular itu. Tugas ini sangat sulit dan berbahaya. Setiap kali Ryan menyentuh jaring, ular itu menggeliat pelan. Bukan karena marah, tetapi karena rasa sakit yang tajam menusuk lukanya. Ryan bisa merasakannya. Setelah berjuang selama waktu yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya jaring terakhir berhasil diputus. Ryan menarik sisa-sisa jaring yang kusut itu menjauh dari ekor sang ular. Ular raksasa itu kemudian menarik napas panjang, semacam desahan lega yang dalam, hingga getarannya terasa di seluruh gua. Ia bebas. Ular raksasa itu menundukkan kepalanya lagi ke arah Ryan. Kali ini, ia menyentuh tangan kecil Ryan dengan ujung moncongnya. Sentuhannya terasa hangat dan lebih lembut dari apapun yang pernah Ryan bayangkan. Itu adalah sebuah ucapan terima kasih tanpa kata. Sebuah isyarat persahabatan yang tulus. Sejak hari itu, Ryan dan ular raksasa, yang ia beri nama Sarinaga,
menjalin sebuah persahabatan rahasia yang indah. Hampir setiap hari, Rian mengunjungi gua itu. Ia akan berbagi cerita tentang desanya dan terkadang membawakan sari naga buah-buahan hutan yang paling manis. Sebagai balasannya, sari naga tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga menunjukkan pada Ryan tempat-tempat tersembunyi di hutan yang belum pernah dijamah manusia. Ia menunjukkan sumber mata air jernih, pohon buah langka, dan padang bunga yang tersembunyi di balik air terjun. Melalui persahabatannya dengan sari naga, Rian belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa hal-hal yang paling kita takuti seringkali adalah hal-hal yang paling membutuhkan pengertian dan cinta. Penduduk desa mungkin masih gemetar, ketakutan saat mendengar legenda ular raksasa di hutan terlarang. Tapi Rian, ia tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa di balik sisik hijau zamrud yang tampak mengintimidasi itu, ada hati yang hangat dan penuh kelembutan. Dan persahabatan mereka, seperti cahaya kristal di dalam gua yang gelap, bersinar terang, membuktikan bahwa kebaikan dan keberanian dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun.